saya Esi Fitri Kale. Di sebelah kiri saya bernama. Nama saya Arjuna Aditya Putra. Di sebelah kanan saya bernama Nurul Kamuntoda. Oke, baik, di sini kami akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan Google Form dan juga cara mengolah data di aplikasi SPSS. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa lihat video kami. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arjuna Aditya Putra. Saya akan menjelaskan ke teman-teman bagaimana cara menggunakan Google Form. Langkah pertama, buka Google Chrome. Setelah itu, kita klik yang bagian ini. Setelah itu, kita klik yang bagian ini, yang buka Google Formulir. Setelah itu, di sini teman-teman bisa memilih berbagai macam tema. Di sini adalah judul yang kita ingin buat atau judul formulir. Setelah kita klik judulnya, di bagian bawah sini adalah deskripsinya. Deskripsinya ini adalah gambaran survei yang teman-teman akan lakukan. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman kelompok sudah menyiapkan kuesionernya. Ya, ini adalah judul yang kita akan lakukan, dan ini adalah deskripsinya atau gambaran. Sini ada nama, jenis kelamin, umur, alamat, email, respon. Sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, seberapa tinggi kepuasan Anda terhadap layanan yang diberikan pengelola, dosen, dan lembaga kependidikan dalam memberikan layanan kepada Anda saat masa kuliah? Pertanyaan kedua, seberapa tinggi kepuasan Anda yang diberikan pengelola, dosen, atau lembaga kependidikan dalam memberikan layanan yang cepat dan tanggap kepada Anda saat masa kuliah? Pertanyaan ketiga, seberapa tinggi kepuasan Anda layanan yang diberikan pengelola, dosen, lembaga kependidikan dan memberikan layanan sesuai dengan ketentuan kepada Anda saat masa kuliah? Setelah itu, respon. Ya, di sini kelompok kami hanya membuka bagi 5 responden. Ini nama-nama responden yang sudah mengisi. Jenis kelamin, laki-laki yang berwarna biru, perempuan yang berwarna orange. Di sini perempuan ada 80%, sedangkan laki-laki cuma 20%. Umur yang tertinggi dan paling banyak ada di umur 21 tahun. Alamat email. Pertanyaan. Di sini pertanyaan pertama, dari 5 responden, semua menjawab puas. Pertanyaan kedua, dari 5 responden, yang menjawab kurang puas cuman 40%, sedangkan yang menjawab puas ada 60%. Pertanyaan ketiga, yang menjawab kurang puas ada 20%, sedangkan yang menjawab puas ada 80%. Jika kita ingin melihat data, kita klik yang berwarna hijau atau yang seperti gambar salib. Kita klik yang ini ya.
Ya, ini adalah data mentah dari Google Form tadi. Setelah itu kita akan memindai file ini ke Microsoft Excel dengan cara klik file, klik download. Setelah itu tekan klik di Microsoft Excel. Kita klik ya. Kita tunggu masih mendownload. Setelah selesai mendownload, kita klik yang sudah kita download. Ya, sekarang sudah terpindah di Microsoft Excel. Ya, di sini ada beberapa bagian yang tidak perlu digunakan. Seperti timestamp. Kita hapus ya. Yang berikutnya alamat email. Kita hapus juga ya. Ya, sudah. Ya, baik. Setelah itu kita akan melakukan pengkodean. Jenis kelamin diganti ya. Dan di sini perempuan kita ganti dengan nomor 1. Sedangkan laki-laki kita ganti dengan nomor 2. Ya, berikut pertanyaan pertama, kita ganti kode dengan S1, soal 1. Yang kedua, untuk pertanyaan kedua kita ganti juga ya, S2. Pertanyaan ketiga juga kita ganti S3. Setelah kita ganti pertanyaan dengan pengkodean, berikutnya kita ganti jawaban nomor 1. Semua menjawab dengan puas, dengan jawaban puas, di mana jawaban puas ini kita simbolkan dengan pengkodean 3 poin. Untuk jawaban nomor 2, kurang puas, kita kasih dengan 2 poin. Berikutnya puas, kita kasih dengan 3. Kurang puas 2, puas 3. Soal nomor 3, kurang puas cuma 1 saja, kita kasih angka 2. Sedangkan yang puas ada 4. Setelah kita melakukan pengkodean, kita akan merapikan dengan cara
kolom-kolomnya dulu. Setelah itu kita blok. Setelah kita blok, kita ganti font. Kita ganti ukuran. Setelah itu kita blok lagi. Kita klik ini, bottom border. Kita pilih yang all border. Kita klik lagi. Ya, sudah jadi. Untuk pengolahan data selanjutnya, saya berikan ke teman-teman yang lain. Halo, saya Nura Muntoda, saya mahasiswa FKM Undana Kupang. Di sini saya menjelaskan tentang SPSS atau kepanjangannya juga Statistical Package for the Social Sciences, di mana SPSS itu sendiri adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami cara pengoperasiannya. SPS dirilis pertama kali pada tahun 1998, kemudian sejak tahun 2019 SPSS telah diakuisisi oleh IBM Corporation sebagai software IBM Analytics atau IBM SPSS Statistik. Terdapat juga untuk platform sistem operasi Microsoft Windows, Linux, dan Mac OS. Penggunaan SPSS ini digunakan oleh berbagai universitas, institusi, dan perusahaan untuk melakukan analisis data. Contoh penggunaan SPS ini sendiri, yang pertama melakukan riset pemasaran, yang kedua analisis data survei atau kuesioner, yang ketiga penelitian kesehatan masyarakat, yang keempat adalah representasi data statistik, di mana kelompok kami menggunakan penggunaan SPSS ini sebagai analisis data survei atau pengisian kuesioner, nanti yang akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Isti Indriani Kale. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan kepada teman-teman cara mengolah data di SPSS. Pertama, kita buka aplikasinya. Untuk aplikasi SPS ini, teman-teman, di sini ada dua layar teman-teman. Namun di sini di saya punya ini munculnya satu saja. Itu layar editor dan juga layar output, di mana layar editor itu untuk menginput dan juga mengolah data. Sedangkan layar output itu teman-teman yaitu untuk melihat hasil dari data yang sudah kita olah. Pada layar editor ini teman-teman, di sini ada data view dan variable view. Di mana data view ini teman-teman yaitu untuk menginput data, sedangkan variable view ini teman-teman yaitu untuk membuat variabel baru. Pertama kita klik variable view, kita buat di sini, kita klik, kita ketik jenis kelamin, namun kita buat singkat ya teman-teman. Sini kita tulis umur, S1, S2, dan S3. S1 sampai S3 ini adalah pertanyaannya. Namun kita sudah membuat pengkodingannya. Untuk tipenya ini teman-teman, kita rubah semuanya jadi string. Kita klik string, oke. Untuk video ini kita biarkan seperti ini saja teman-teman.
Oke. Untuk desimalnya ini kenapa harus 0, teman-teman? Karena di sini kita menggunakan bilangan skala Likert, di mana itu kita harus menggunakan angka asli. Terus untuk label ini, teman-teman, yaitu di sini kita gunakan untuk menulis variabel yang kita gunakan. Di sini saya tulis jenis kelamin, terus umurnya dia tulis umur responden. Setelah itu, teman-teman, untuk pertanyaan satunya kita masukkan saja. Ini pertanyaan satunya, kepuasan. Kita copy paste ya, teman-teman. Kepuasan terhadap layanan yang diberikan dalam masa kuliah. Kita copy paste saja semua, teman-teman. Oke, untuk variasinya ini, teman-teman, untuk bagian jenis kelamin dan juga pertanyaannya kita rubah ya, teman-teman. Untuk variasi untuk jenis kelamin ini, kita buat pengkodingannya untuk perempuan 1, labelnya kita tulis perempuan. Ini akan untuk mempermudah ya, teman-teman, dalam mengolah data. 2 ini pengkodingan untuk laki-laki. Oke. Untuk umur kita biarkan saja jadi non. Di sini kita berikan penilaiannya itu untuk dari setiap pertanyaan itu. Untuk penilaian 1, untuk nilai 1 itu kita berikan pada responden yang menjawab sangat tidak puas. Penilaian 2 kita berikan pada responden yang menjawab kurang puas. Penilaian 3 kita berikan kepada responden yang menjawab puas. Penilaian 4 kita berikan kepada responden yang menjawab sangat puas. Kita klik OK. Untuk pertanyaan 2 dan 3 kita buat sama ya, teman-teman. Sangat puas. Untuk bagian missing, kolom, arrange, dan juga measure ini kita biarkan tetap seperti ini, teman-teman. Sekarang kita masuk pada data view. Teman-teman bisa lihat di sini sudah berubah menjadi jenis kelamin, umur, dan juga pertanyaannya di sini, teman-teman. Untuk itu kita akan masuk ke dalam penggunaan datanya. Di sini kita akan masukkan datanya, teman-teman. Sini kita blok saja dari jenis kelamin sampai S3 ya, pertanyaan 3 kita copy. Setelah itu kita masukkan, kita blok sini, teman-teman, lalu bisa masuk. Kita paste. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini jenis kelamin perempuan, umur 19 tahun. Di sini ia menjawab puas untuk pertanyaan 1 dengan nilai skor 3. Kurang puas untuk pertanyaan 2 yaitu skornya 2. Kurang puas untuk pertanyaan ketiga nilainya 2. Setelah itu kita klik analyze, kita klik deskriptif statistik, klik frekuensi. Di sini kita akan memindahkan ke dari kolom kiri ini, kita akan memindahkan ke kolom kanan ya, teman-teman, di bagian variabel. Kita klik saja semuanya.
kita masukkan. Kalau jika teman-teman ingin menambahkan diagram kayak bar, pipe, histogram, teman-teman tadi bisa klik card dan teman-teman bisa pilih sini. Di sini saya akan pilih diagram pie dan di sini saya klik continue dan klik OK. Di sini teman-teman, ini adalah hasil data yang sudah kita olah tadi teman-teman. Di sini semuanya sudah valid ya teman-teman. Di sini adalah frekuensi berdasarkan variabel jenis kelamin, umur, kepuasan terhadap layanan yang diberikan, kepuasan memberikan layanan cepat dan tangkap, dan juga kepuasan memberikan layanan yang sesuai dengan ketentuan. Di sini teman-teman bisa lihat pada jenis kelamin ini ternyata hanya 4 orang yang teman-teman bisa lihat di sini 4 orang yang perempuan adalah 4 orang dan juga laki-laki ini 1 orang saja yang mengisi kuesionernya, karena memang di sini kita membatasi 5 responden saja teman-teman. Teman-teman, untuk kepuasan terhadap layanan yang diberikan dalam masa kuliah ini ternyata 5 responden menjawab puas. Dan untuk pertanyaan kedua mengenai kepuasan memberikan layanan yang cepat dan tanggap ini, 2 responden menjawab kurang puas, sedangkan 3 respondennya menjawab puas. Dan untuk pertanyaan ketiga, kepuasan memberikan layanan yang sesuai dengan ketentuan itu teman-teman, di sini 1 responden menjawab kurang puas dan 4 responden menjawab puas. Ini adalah diagram pie-nya teman-teman, berdasarkan jenis kelamin, umur, dan juga pertanyaan yang sudah kita berikan kepada responden. Ini adalah output yang tadi saya jelaskan sebelumnya, yaitu di mana hasil yang sudah kita olah tadi teman-teman. Di sini kita akan simpan filenya, kita Ctrl S, kita tulis nama filenya ini data SPSS. Kita klik dokumen, saya akan masukkan di data D, data Enricale, di semester 5, manajemen data, kelompok 6, kita save ya teman-teman, save. Oke, coba kita keluar teman-teman dan kita lihat nanti. Kita klik nol, keluar semua teman-teman. Oke, kita lihat file yang tadi kita sudah simpan. Ini data Indri ya. Ini semester 5. Kita klik data D. Terus kita klik materi semester 5, kita klik manajemen data, kita klik kelompok 6. Ya, ini dia teman-teman, data spesies yang tadi kita sudah simpan. Kita bisa lihat kembali. Tadi file yang sudah kita simpan, kita bisa buat kembali. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai cara mengolah data di SPSS. Terima kasih. Semoga apa yang dijelaskan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.